di Polling Podcast bersama Link. Nah, jadi teman-teman, perkenalkan, nama aku Meva Designing Room selaku host di Polling kali ini. Teman-teman, gak kerasa ya, kita sudah hari ke-6 puasa, yang artinya sudah hampir 1 minggu kita menjalankan puasa. Semoga di hari-hari berikutnya kita bisa jadi rajin beribadah dan amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Di sini kita juga sudah kedatangan Bapak Arif. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman, Bapak Arif ini dosen di salah satu universitas di Palangkaraya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan, saya Arif Mubarok, dosen di IAIN Palangkaraya, lebih tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk bidang keahlian ekonomi syariah. Masya Allah, terima kasih Bapak atas perkenalan singkatnya. Oh iya Pak, berbicara tentang investasi nih Pak. Zaman sekarang generasi muda ini sudah banyak ya Pak yang melek tentang investasi gitu. Tapi nggak banyak juga dari mereka yang tahu apakah investasi yang mereka jalankan ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau belum Pak. Jadi tuh investasi halal itu apa sih Pak? Oke. Jika kita berbicara masalah investasi halal, kalau investasi saya rasa semua sudah paham. Gimana dalam sebuah investasi itu artinya kita mengembangkan harta. Tapi dalam mengembangkan harta otomatis ada dua kemungkinan, antara untung atau rugi. Kemudian kemasukanlah kata halal. Dalam makna halal berarti ada investasi yang berkesesuaian dengan syariat Islam. Apa itu syariat Islam? Nah, syariat Islam itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Artinya investasi ini tidak boleh melanggar apa-apa yang dilarang di dalam Quran maupun hadis. Nah, salah satunya apakah investasi tersebut, kalau kita mengenal riba seperti bunga, gitu, gharar itu ketidakjelasan, nggak jelas nih apa yang diinvestasikan, nggak jelas, barangnya nggak jelas. Kalau maisir perjudian, gambling perjudian, dan satu lagi kezaliman. Investasi itu harus bebas dari kata kezaliman, segala macam zalim, seperti penipuan atau misalkan investasi tersebut berinvestasi di tempat-tempat yang dirasa tidak halal, investasi untuk pabrik miras. Ada saham tersebut saham perusahaan yang kemudian memproduksi miras, ya jangan di sana. Artinya mendukung industri haram. Maka kalau investasi halal ya semua investasi yang tidak melanggar syariat Islam. Secara gampangnya seperti itu. Berarti tadi secara garis besarnya itu investasi halal itu yang tidak melanggar syariat Islam, kemudian tidak riba, tidak gharar, dan tidak maisir. Baik, kemudian ada nggak sih lembaga yang bisa dijadikan acuan gitu Pak? Oke, lembaga yang bisa dijadikan acuan sebenarnya kita berbicara instrumen ya, atau kemana sih mau diinvestasikan. Kalau kita melihat dari ketersediaan anggaran biasanya, apa sih yang harus dipersiapkan? Anggarannya dulu. Kalau kemudian kita mau langsung deposito, cukup nggak uangnya? Kalau deposito ada uangnya, nah sekarang kita lihat, oh deposito ada nggak yang syariah? Ternyata ada. Siapa yang merilis? Atau sukuk? Sukuk dalam Islam itu halal. Siapa yang merilis? Biasanya ada bank-bank yang sudah diberikan kepercayaan untuk menjual sukuk tersebut. Jadi lembaganya bisa di perbankan atau misalkan di Bursa Efek Indonesia, jual beli saham syariah ya, tapi hanya yang syariahnya saja. Kalau yang tidak terdaftar sebagai saham syariah ya kita nggak berbicara gitu ya. Dan lembaga-lembaga lain, atau misalkan tidak harus ke lembaga, investasi emas boleh. Dan nanti ada juga yang menyebut investasi tanah, tapi nanti urusan pembahasan tanah itu berbeda lagi. Ya. Kalau lembaga untuk mengawasinya tuh ada nggak sih Pak di Indonesia? Oke. Yang mengawasi bukan hanya investasi halal ya, tapi setiap kegiatan keuangan yang berlabelkan syariah itu diawasi oleh Dewan Syariah Nasional di bawah Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI bahasanya, disingkatnya ya. Nah, mereka itu mengawasi setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan di Indonesia. Misal Bank Syariah Indonesia mau mengeluarkan satu produk baru. Nah, produk itu harus dikaji dulu. Kalau kemudian tidak ditemukan unsur keharaman, DSNUI akan mengeluarkan fatwa halalnya. Tapi kalau ternyata ini menyimpang, maka tidak akan dikeluarkan
sertifikat halal dari produk tersebut. Ketika fatwanya sudah keluar, produk boleh dilepas ke pasar. Nah, sekarang ketika produknya sudah ada label halal, untuk menjaga supaya produk tersebut tetap berjalan di jalurnya syariah, ada namanya Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan syariah. Sehingga Dewan Pengawas Syariah ini dia yang akan mengawasi sudah benar belum BSI jalan sesuai dengan syariat Islam. Atau kalau ada pelanggaran, maka Dewan Pengawas Syariah itu harus menegur. Nanti dia kerjasama dengan OJK. Jadi masih ada keterkaitan antara OJK? DPS dengan OJK. Iya. Kalau yang dari sisi syariatnya ke Dewan Pengawas Syariah, kalau sisi non syariahnya seperti keuangan dan mungkin legalitas dan segala macam ke OJK. Gitu. Tetapi Pak, kalau di prinsip-prinsip syariah itu kan di investasi konvensional kan nggak terlalu diterapin ya Pak. Terus mau tahu dong Pak, bedanya prinsip di investasi halal dengan investasi konvensional itu apa ya Pak? Oke. Perbedaan prinsip sebenarnya kalau kita mau melihat investasi ini, dilihat paling pertama adalah ada nggak pelanggaran di dalam kegiatannya. Pelanggaran yang artinya tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena kalau kita berbicara tentang prinsip Islam itu kan ada misalkan seperti tauhid. Tauhid percaya bahwa segala sesuatunya berasal dari Allah. Kalau investasinya kemudian tidak halal, bisa saja orang itu menganggap, oh saya investasi di bidang ribawi atau yang berbunga. Dia menganggap hasil bunga ini datangnya dari Allah. Dia memaksakan bahwa investasi haram dipaksakan dengan prinsip ketauhidan. Maka sebenarnya sebelum kita masuk prinsip, kita harus mencari tahu dulu, ini instrumen yang kita investasikan tidak mengandung riba, gharar, maisir, ataupun kezaliman. Baru kemudian kita berbicara prinsip. Maka kalau investasi tersebut tidak lolos tadi, riba, gharar, maisir, dan kezaliman, maka kita jangan berbicara prinsip dulu. Karena segala sesuatu yang haram mau dibicarakan dari manapun ya nggak akan masuk gitu ya. Kalau hukum muamalah itu segala sesuatu dalam kegiatan muamalah, artinya muamalah, perdagangan, perekonomian, itu halal semua sampai ada dalil yang mengharamkan. Misal saya investasi nih ke bank, saya tidak tahu hukumnya, ternyata bank itu membungakan. Dalam Islam bunga haram dan MUI memfatwakan bunga sebagai riba. Ketika saya tahu oh ternyata haram, maka harus saya tinggalkan. Nggak ada pengecualian kecuali ya, beberapa ada yang berpendapat bunga nggak apa-apa, tapi saya termasuk yang menganggap bunga ya riba, haram gitu ya. Jadi kalau Islam melihat halal haram plus legalitasnya, di mana halal haram ditentukan DSN MUI, legalitas oleh OJK. Kalau konvensional tidak melihat halal haram, tapi melihat legalitas saja, terlindungi oleh OJK, oke, investasi. Nah, yang lebih parah adalah sudah tidak melihat halal haram, tidak melihat legalitas. Itulah investasi bodong. Ya, gitu. Oke Pak, kemudian nih Pak, kalau kita lihat dari prospek keuntungan gitu, apakah investasi halal ini sama-sama menguntungkannya dengan investasi konvensional Pak? Sebenarnya sama. Justru lebih berkeadilan investasi yang syariah atau yang halal. Kalau kita bicara ada isu, oh yang syariah itu cenderung returnnya kecil. Kalau bagi saya, yang namanya investasi itu ya sama, prinsip high risk high return itu juga berlaku untuk yang syariah. Tapi di syariah itu tidak sekedar melihat oh returnnya yang banyak, kembali banyak, enggak. Tapi yang dilihat adalah kemaslahatan. Kamu investasinya kemana, manfaatnya apa, dan keadilan. Karena kalau dalam investasi syariah kan skemanya adalah bagi hasil. Kalau untung kita bagi sama rata, kalau rugi saya ikut nanggung. Seandainya bisnis kita rugi, saya ikut nanggung, Mbak Mei ikut nanggung. Yeah. Jadi Mbak Mei nggak tertekan sendiri. Oh Mbak Mei bisa punya usaha roti, perlu modal, saya kasih modal. Kalau skemanya hutang, saya bilang Mbak Mei 10% ya setiap bulan. Mbak Mei mau untung mau rugi, 10% bunga harus dibayar. Sampai Mbak Mei bangkrut, utang harus dibayar. Nggak bisa bayar, ya saya sita semua aset. Akhirnya yang tadinya mau survive, bangkrut. Tapi kalau dengan skema investasi halal seperti akad mudharabah itu kerjasama ya. Mbak Mei perlu modal, saya kasih modal nih.
dengan perjanjian ini pernyataan modal. Ketika Mbak Mei untung, kita bagi 2. Mbak Mei rugi, kita bagi 2. Mbak Mei bangkrut, saya anggap modal hilang. Jadi Mbak Mei nggak tertekan sendiri. Saya hilang uang atau modal, Mbak Mei hilang waktu dan tenaga. Kita sama ruginya. Nah, itu Islam. Menjunjung asas keadilan atau prinsip keadilan. Dan ini bisa dibilang real gitu, bukan sekedar money game, permainan uang diputar. Itu lebih berkeadilan ya. Fokusnya ke sana. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi mitos atau fakta. Oke, mitos atau fakta, apakah benar bahwa investasi halal selalu memberikan return yang lebih kecil dibanding investasi konvensional? Mitos atau fakta, Pak? Mitos. Mitos. Karena sebenarnya untuk saham-saham, contohnya aja ya di investasi saham, beberapa saham syariah itu termasuk memiliki return atau bagi hasil yang tinggi. Saya itu earning per share yang lumayan tinggi. Saham syariah apa contohnya? Ada Unilever yang kita tahu perusahaan besar. Jadi kalau dibilang, oh ini returnnya selalu kecil, enggak. Tadi kan saya bilang high risk high return itu juga berlaku untuk yang syariah, tidak hanya konvensional. Yang kedua, mitos atau fakta, apakah investasi halal hanya terbatas pada saham syariah dan emas? Mitos. Mitos ya. Investasi syariah atau investasi halal itu luas, bukan hanya terbatas di saham syariah dan emas. Untuk contohnya aja, kalau kita nabung di bank dengan akad mudharabah, nanti misal Mbak Mei punya rekening tabungan bank syariah, atau mau buat nanti ditanya mau akadnya wadiah atau mudharabah. Ketika kita ambil akad mudharabah itu sudah sebentuk investasi. Kenapa? Setiap tabungan kita dengan akad mudharabah akan memperoleh bagi hasil. Nah, itu bentuk investasi. Jadi pertama tabungan seperti di bank syariah itu sudah bentuk investasi. Kemudian tidak apa-apa investasi tanah dalam Islam. Tapi kemudian hati-hati kalau kita mengambil ijtihadnya Khalifah Umar bin Khattab, 3 tahun tanah yang kita miliki tidak diurus, maka hak miliknya hilang. Karena ada tujuannya apa? Supaya tidak membentuk praktik tuan tanah. Ini yang menyebabkan harga tanah terus naik. Orang beli tanah banyak, tidak diurus. Nah, kalau Khalifah Umar bin Khattab berijtihad, 3 tahun nggak diurus itu hilang tanah. Tapi tetap boleh untuk tanah. Emas memang sejak dulu ada. Deposito syariah ada, sukuk ada, reksadana syariah juga mulai ramai. Dan masih banyak lagi saya rasa. Ada crowdfunding, peer-to-peer lending ya. Kalau kita bicara yang terbaru-baru ya. Itu. Terakhir Pak, mitos atau fakta, apakah semua produk investasi yang dikeluarkan oleh bank syariah itu otomatis halal? Dan bagaimana memastikan bahwa suatu produk investasi itu benar-benar halal? Oke. Yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah atau bank syariah itu dipastikan halal. Karena setiap produk yang dikeluarkan akan dikaji dulu oleh Dewan Pengawas Syariah, kemudian diputuskan oleh DSN MUI. Kalau kemudian tidak ditemukan unsur keharaman atau sesuai dengan syariat, keluarlah fatwa dari produk. Setelah keluar fatwa, baru bank boleh mengeluarkan produk untuk ditawarkan ke nasabah. Apalagi yang menjamin dalam proses menjalankan produk tadi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk mengawasi lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tidak melanggar, tidak kemudian sembarangan dalam menjalankan praktik di dunia keuangan tersebut. Dan untuk memastikan benar-benar halal, kita bisa cek setiap produk. Misal kita ditawarkan satu produk dari perbankan syariah, ini loh Pak, kalau mau investasi enggak, kita bisa cari tahu produk tersebut dengan membuka link dari DSN MUI. Ada beberapa fatwa, atau kita bisa ketik aja di Google ya, fatwa tentang produk ini. Insya Allah ada kalau memang terdaftar halal. Dan saya rasa tidak mungkin kalau bank syariah mengeluarkan produk yang tidak terlabeli dengan syariah. Riskan sekali untuk bank, karena akan dapat teguran atau mungkin fatalnya kalau emiten syariah ya di saham syariah itu label syariahnya bisa dilepas. Entah kalau bank mungkin bisa juga dihilangkan. Itu ya. Jadi insya Allah yang dikeluarkan bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya itu sudah terawasi oleh DSN, meskipun ada beberapa yang meragukan, tapi kan ini ijtihad dari para ulama di MUI. Ya kita meyakini bahwa ijtihad tersebut jika salah pahalanya 1 bagi mereka, jika benar 2. Ya gitu ya. Dan tidak semua orang bisa berijtihad. Gitu.
boleh nggak Pak saya tahu ada berapa banyak instrumen atau jenis-jenis investasi syariah di Indonesia ini Pak? Kalau instrumen saya nggak bisa nyebutkan sih. Coba kalau kita coba yang lagi ramai ya. Sekarang fokus Gen Z itu ke saham syariah. Saham syariah. Gen Z kan didorong, ayo nabung saham gitu ya. Dan diarahkan kalau di IAIN Palangkaraya sendiri diarahkannya untuk ke saham syariah. Itu yang lagi ramai. Dan kemudian hal lain misal seperti emas. Emas itu mulai naik harganya ya. Dalam setahun terakhir ini lebih dari 50% kenaikannya, dan itu lagi rame-ramenya nih investasi emas. Lalu ada reksadana syariah, crowdfunding syariah, itu yang model-model terbaru. Ada sukuk, ada obligasi syariah, ada peer-to-peer lending syariah. Dan kayak kalau disebut setiap produk itu, setiap lembaga atau instansi saya rasa mereka terus berlomba-lomba untuk mengeluarkan produk-produk investasi syariahnya. Ya, cuma yang paling diramaikan terutama untuk kalangan Gen Z saat ini saham syariah gitu, beli emas gitu. Ya itu salah satunya. Oke. Terus nih Pak, misalnya saya nih Pak pengen terjun di investasi syariah. Kira-kira yang paling cocok yang mana ya Pak? Oke. Yang paling cocok adalah yang sesuai dengan kantong. Jangan sampai mahasiswa kan erat kaitannya dengan uang saku ya, belum penghasilan. Kalau sudah bekerja penghasilan. Jadi investasi itu bukan memaksakan. Jangan sampai misal Mbak Mei uang bulannya 5 juta misalkan. 4,5 juta investasi, hidup dengan 500. Ya itu jangan menyiksa diri juga. Maka untuk mahasiswa saya selalu bilang, kalau kita ambil rata-rata kantong mahasiswa, saham syariah boleh. Karena kan saham syariah itu atau saham-saham kan ada yang dijual dengan harga 50.000 udah dapat, 100.000 dapat. Tapi saya pun punya rekomendasi tersendiri untuk mahasiswa, karena beberapa pengalaman mahasiswa ini pengetahuan tentang saham secara fundamentalnya masih lemah. Jadi beli turun Pak sahamnya Pak. Oh ya sudah, kalau gitu saya berikan instrumen yang cocok deh, investasi emas. Sekarang ada skema emas digital. Di beberapa dirilis di BSI Syariah, BSI Bank Syariah Indonesia. Kemudian di Pegadaian Syariah itu ada cicil emas, bukan cicil emas, tapi beli emas secara bisa per 0,1 gram. Misal mahasiswa Mbak Mei perlu investasi, menyisihkan 200.000 sebulan beli emas, cicil emas lewat aplikasi beli. Bulan depan beli lagi, bisa secara 0,1, 10 bulan udah dapat 1 gram, dan harga emas cenderung naik terus. Kalau memang Mbak Mei tipe orang yang nggak begitu rajin cek harga saham ya, atau yang tipe jantungnya nggak kuat nih, harga saham naik, saham turun, nah, sekali beli maunya ditinggal, udah tunggu pas dibuka insya Allah naik, ya emas cocoknya. Apalagi kalau bagi yang pria-pria, cowok-cowok, mempersiapkan emas dari saat ini saya rasa cocok. Worth it ya Pak? Iya, karena pada saat nanti mau lamaran, paling nggak emasnya sudah tersedia ya, dari sekarang sudah mulai dipersiapkan. Iya, nabung emas. Terus Pak, ada anggapan orang juga tentang investasi ke yang tadi kita sudah singgung tadi, tanah gitu ya Pak. Nah itu apakah investasi properti dan tanah itu worth it juga Pak, atau sudah sesuai dengan prinsip-prinsip investasi halal? Investasi kita bicara yang properti, anggaplah perumahan. Kalau perumahannya artinya oke lah, nggak masalah, sesuai dengan syariah. Tapi kita berbicara bagaimana cara memperolehnya. Kalau investasi properti berarti kan kita jual beli nih, kita mau beli rumah. Nah cara belinya kalau memang dengan cara cash itu bukan masalah. Terkadang orang, saya mau investasi tanah, investasi properti atau rumah. Mereka mengajukan pembiayaan. Belum ada uang, melakukan pembiayaan. Pembiayaannya ke yang non pembiayaan syariah. Nah itu yang bermasalah. Artinya tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi kalau beli rumah, pembiayaannya syariah, mengajukan ke bank syariah untuk pembelian rumah dengan akad murabahah. Nah itu nggak masalah. Kalau tanah sama, bagaimana cara kita memperolehnya? Tapi hati-hati dengan tanah. Tadi saya bilang mungkin tanah harganya terus naik ya karena
ada istilah tuan tanah, harga tanah naik karena tanah semakin langka. Hati-hati, saya mengambil pendapat atau ijtihad dari Umar bin Khattab tadi. 3 tahun tanah yang kita miliki tidak dirawat, maka hak miliknya secara Islam hilang. Walaupun kalau secara hukum positif, selama kita pegang sertifikat, aman. Itu jadi hak milik kita sampai 7 turunan mungkin. Coba kalau kita lihat tantangannya lagi, tanah saat ini sudah sering menimbulkan masalah, sengketa sana sini, sertifikat ganda dan lain-lain. Maka saya termasuk yang menghindari investasi tanah. Saya lebih memilih kalau saya mau investasi, saya beli emas atau saham. Kalau memang mau harganya stabil, beli emas. Pada saat saya perlu tanah atau properti, saya jual emas, belikan properti. Pada saat saya butuh, saya perlu tanah nih saat ini, oh punya emas, saya jual. Dan tidak perlu khawatir harga tanah nanti terus naik, karena emas juga cenderungnya naik. Zero inflation. Itu Tergantung juga ya Pak, maksudnya tanah itu atau bangunan itu digunakan untuk apa. Memang benar cara kita membelinya itu memang memakai uang halal, tapi ketika misalnya disewakan untuk tujuan yang jelek, misal buat tempat karaoke mungkin atau tempat judi gitu. Jadi, tergantung menggunakannya juga ya Pak? Iya betul. Jadi 2 hal yang perlu diperhatikan juga dalam investasi itu, apa dan bagaimana. Kita investasinya apa? Pastikan yang halal. Kalau sudah investasi yang halal, yang syariah, pertanyakan lagi bagaimana. Kita beli saham syariah contohnya, oke, apanya sudah halal. Tapi kalau kemudian kita beli saham syariah justru untuk spekulasi, jual beli, atau bahasanya trading, ya short selling. Nah itu juga sebenarnya masalah. Muncullah di sana ada sedikit gambling atau perjudian, ada gorornya. Jadi ketika kita sudah memilih apanya yang halal, bagaimananya juga harus halal. Kalau beli rumahnya secara apanya sudah, oh rumah halal, maka bagaimana rumah tersebut dimanfaatkan juga harus yang halal. Jangan tadi jadikan karaoke, diskotik, ya itu udah jelas terlarang gitu ya. Iya. Nah. Berarti apa dan bagaimana tadi ya Pak? Apa dan bagaimana. Benar, itu sering banget Pak. Investasi bodong ya. Biar tidak terjebak ya kita harus rajin-rajin cek. Ini lembaga sudah terawasi atau terdaftar di OJK belum? Itu untuk di Indonesia udah paling aman tuh. Kalau kemudian tidak terdaftar di OJK ya jangan. Nah, kemudian kalau ada investasi yang menawarkan returnnya tinggi, itu juga patut dicurigai. Karena bank saja tidak berani memberikan bunga yang tinggi. Kok dia berani lebih dari 50% misalkan, yang bisa lebih atau bahkan sampai 100% keuntungan itu perdagangan biasanya. Tapi kalau investasi money game jarang, agak riskan ya. Cek di OJK. Kalau dulu saya pernah tahu OJK itu ada nomor ininya, kita bisa ketik ya, itu 157 ya. Apakah ada tips untuk menghindari panic buying dalam pembelian sukuk syariah yang seringkali menjadi buruan investor bulan Ramadan? Oke, panik buying, membeli karena kepanikan atau bahasanya mungkin FOMO ya. Nah FOMO itu ikut-ikutan. Bagaimana? Ya kita pahami dulu sukuk itu isinya apa sih? Dalam arti ini untuk pembiayaan apa? Sama lah anggap deposito syariah. Ini dikeluarkan, sukuk ini dikeluarkan untuk proyek apa, kita harus tahu. Kemudian pahami analisisnya. Jangan kemudian sembarangan membeli karena FOMO. Oh, fear of missing out, takut nih. Oh, teman-teman lagi rame saya ikut. Ya jangan. Kita kuasai dulu ini target sukuknya apa, kemudian jatuh temponya. Itu kalau juga obligasi syariah ya. Kemudian berapa imbal hasilnya atau bagi hasilnya. Dan kemudian kondisi, kalau lebih expert lagi, kondisi perekonomian saat ini gimana sih? Jangan kemudian kondisi ekonomi nggak jelas kita beli gitu. Kantongnya juga nggak mumpuni, ikut beli, memaksakan. Banyak yang terjebak karena cuma ikut-ikutan atau FOMO bahasanya gitu ya. Jadi tahan hawa nafsu kalau dalam Islam seperti itu. Tahan hawa nafsu. Terus tantangan nih Pak, tantangan utama dalam investasi halal di Indonesia ini apa ya Pak? Oke. Indonesia ini negara dengan mayoritas muslim terbanyak mungkin ya di dunia. Hampir 87% penduduk kita muslim. Koreksi kalau ada kesalahan atau ada update terbaru. Negara dengan mayoritas muslim terbanyak, tapi dengan pemahaman ekonomi Islam
yang minoritas. Muslimnya banyak tapi pemahamannya sedikit. Ini tercermin juga dari indeks literasi keuangan syariah yang masih sangat-sangat rendah. Ya. Inklusinya juga rendah. Jadi kok kita yang muslim paling banyak tapi pemahamannya ini tentang keuangan syariah rendah. Saya pernah melakukan riset, ternyata bisa kita meningkatkan literasi keuangan dengan melibatkan berbagai pihak. Salah satunya adalah majelis-majelis ilmu. Kita banyak pengajian-pengajian, tapi faktanya ceramah-ceramah keagamaan itu lebih banyak menyentuh pada sektor ibadah. Ibadah itu ya yang sholat, puasa, zakat, naik haji, gitu ya. Atau ibadah-ibadah sunnah. Lebih ke sana, pernikahan, itu paling senang orang tuh. Tapi urusan muamalah atau urusan kegiatan perekonomian itu masih sangat sedikit majelis yang membahas masalah perekonomian tentang muamalah tadi, sehingga orang mungkin ibadahnya bagus tapi tidak mengetahui bahwa dalam hal perekonomian masih sering bersentuhan dengan yang haram tadi. Kita nggak tahu mengambil satu produk atau berkegiatan ekonomi, berinvestasi, kita tahu investasinya aja cuma melihat keuntungannya, tapi ternyata ini tidak sesuai dengan prinsip syariah karena ketidaktahuan. Ya walaupun dalam Islam ketidaktahuan itu dimaafkan, tapi kita kan harus terus belajar nih. Itu tantangannya. Yang kedua, lembaga keuangan syariah kita masih sedikit sekali. Market kapital kita itu masih kalah jauh daripada yang konvensional. Yang ketiga, saya ada mengkhawatirkan bahwa memang muncul lembaga-lembaga keuangan syariah ini masif nih beberapa tahun terakhir. Hampir semua bank konvensional itu punya kalau tidak unit usaha syariah, mereka mendirikan bank umum syariahnya sendiri. Tapi yang saya khawatirkan munculnya lembaga keuangan syariah ini untuk hanya sekedar mengejar pangsa pasar, bukan niatan untuk membumikan ekonomi syariah tadi. Nah, seharusnya kalau kita memang mau membangun masyarakat yang paham tentang investasi halal ataupun keuangan syariah, kita sentuh dari sisi kesadaran syariahnya. Kamu investasi halal atau investasi syariah itu karena lillahi ta'ala. Artinya saya investasi ini memang benar-benar karena Allah. Sebab harta kita, apa yang kita peroleh itu dipertanggungjawabkan. Bagaimana memperolehnya dan untuk apa dipergunakan itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, kita bangun sisi kesadaran tadi supaya masyarakat muslim berinvestasi itu tidak cuma melihat keuntungan, tapi memang kesadaran sebagai seorang hamba Allah, sebagai umat muslim itu. Oke, teman-teman, itu tadi tantangan investasi syariah di Indonesia. Kemudian apa harapan Bapak untuk perkembangan investasi syariah di Indonesia ini, Pak? Harapan saya semakin banyak orang yang terliterasi tentang keuangan syariah. Ya, dari segi literasi masih rendah tadi. Semua orang terliterasi berarti kan paham dulu. Yang kedua, semoga lembaga-lembaga keuangan syariah secara inklusivitas itu bisa menjangkau mereka yang berada di daerah-daerah terdalam. Karena lembaga keuangan syariah saat ini masih hanya bisa dinikmati oleh di perkotaan gitu ya. Sedangkan di pedesaan atau daerah-daerah terpencil itu masih belum tersentuh. Yang kedua, semakin ramainya atau semakin bisa bersaingnya fintech syariah. Financial technology atau laku pandai misalnya ya, tanpa ada kantor, dia menggunakan media digital, aplikasi, itu saya rasa bisa lebih menjangkau masyarakat pelosok yang dipermudah seperti itu. Nah, saya berharapnya beberapa lembaga keuangan syariah semakin meningkatkan kualitas dari aplikasi-aplikasinya. Fintech syariah semakin bisa bersaing dengan fintech yang normal, yang konvensional gitu. Dan supaya jangan lagi orang sampai terlibat apalagi pinjol gitu. Pinjol ilegal lagi. Untuk judi lagi. Lengkap. Closing statement untuk generasi-generasi muda untuk investasi terutama di syariah ini, apa Pak kira-kira closing statementnya? Mungkin saya berpesan untuk generasi muda yang saat ini sedang gencar-gencarnya Gen Z ya, yang terbanyak ya. Gen Z. Investasi jangan hanya sekedar melihat dari sisi keuntungan duniawinya belaka, tapi lihat juga keuntungan di akhiratnya kelak. Jangan sampai investasi yang kita lakukan ini justru menjadi beban kita pada saat nanti nyawa kita sudah dicabut, kita berhadapan dengan Allah, kemudian mempertanggungjawabkan harta kita tuh nggak bisa karena keharaman yang ada di dalam harta tadi.
Closing statementnya stay halal. Stay halal. Stay halal. Oke. Karena semua itu kan perlu dipertanggungjawabkan ya Pak. Semua harus bertanggungjawab. Nah teman-teman, itu tadi penghujung episode di hari ini. Terima kasih untuk Bapak Arif sudah menyempatkan sharing ilmu di polling kali ini. Baik Sobat Link, sudah sampai di penghujung acara hari ini. Tentunya kita mendapatkan informasi dan juga wawasan yang menambah informasi kita tentang investasi syariah yang tidak hanya menguntungkan tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip dan syariat agama Islam tentunya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan polling. Tetap ikuti episode-episode selanjutnya. Akhir kata, saya Mei Farisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong Pak.